dalam setiap relasi nggak mungkin selamanya akan baik-baik saja ya. Kita perlu tanamkan kepada mereka juga bahwa anak-anak ini perlu bergaul ya, berinteraksi dengan banyak orang, dengan kelompok. Usahakan anak-anak kita punya waktu bermain berkelompok. Akan terlatih untuk mencari upaya gimana cara meyakinkan temannya, gitu kan. Dan itu adalah bagian keterampilan juga. Memiliki anak adalah satu anugerah dan satu kesempatan buat kita membawa dia menjadi sosok pribadi yang bisa bersosialisasi. Karena apa? Dengan kemampuan dia bersosialisasi yang baik sejak kecil bersama teman-teman sebayanya akan mempersiapkan dia jalan yang luas untuk menjadi seorang leader, seorang pemberi pengaruh yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mencintai dan mendidik anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Kita masih berada dalam tema membangun hubungan yang harmonis, dan kali ini adalah membangun hubungan harmonis dengan teman sebaya. Tentunya anak-anak kita mempunyai teman-teman yang sebaya, di mana mereka bisa bermain bersama-sama, di mana mereka bisa berkumpul bersama-sama. Namun tak jarang kita bertemu dengan mereka, seringkali ada percecokan yang membuat hubungan mereka dengan teman-temannya kurang harmonis. Lantas, kita sebagai orang tua bagaimana menciptakan hubungan yang harmonis atau membangun hubungan yang harmonis antara anak kita dengan teman sebayanya? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva, Salam apa kabar? sehat, puji Tuhan, baik. Aduh, nih warnanya hampir sama lagi nih. Iya, kita makin harus makin sehati ya Eva ya. kita kan seperti teman sebaya, oh enggak ya? Mau disangkutin Serius aja nih, dengan tema mau kita sebaya hari kita. ini. Waduh. Oke. Nah, ini temanya teman sebaya Ibu Helena. Kalau sebelum-sebelumnya, Seumuran ya. iya. Kalau sebelum-sebelumnya itu hubungan dengan kakak adik, keluarga, orang tua, ya kan? Dengan guru atau pengajar. Ya. Nah, kali ini dengan teman sebaya. Biasanya nih, mungkin orang berpikir kalau udah teman sebaya ya udahlah, wajar mereka tuh ada yang namanya berantem-berantem. Selalu sepertinya ada kata-kata wajar di mana mereka mau berantem, mereka mau ketawa-ketawa, tapi ternyata perlu juga ya dibangun hubungan-hubungan yang baik ini. Iya, jadi memang sih dalam setiap relasi nggak mungkin selamanya akan baik-baik saja ya. Apalagi buat anak-anak tertentu, memang ada kesulitan untuk memulai satu hubungan, untuk berada di tempat yang ramai, berada di lingkungan yang baru, ya kan? Misalnya dia pindah sekolah, lalu dia harus berada di kelas yang dia nggak kenal orang-orangnya gitu, padahal tuh sebaya sama dia. Itu nggak semua anak akan mudah melalui itu. Dan kalaupun sudah kenal, sudah sudah bertahun-tahun bersama-sama di sekolah atau mungkin di kelas yang sama bertahun-tahun, belum tentu juga anak-anak bisa terampil untuk berkawan ya, untuk berinteraksi sebagai dua individu yang harusnya saling mengisi dan sama-sama menikmati masa-masa indah di usia anak-anak atau usia remaja. Ternyata. Dan itu bisa jadi bekal. Nah, itu bisa jadi bekal buat dia melangkah ke lingkungan yang lebih luas lagi. Tadi kan anak-anak tuh belajar tentang bagaimana keterampilan sosial, keterampilan berinteraksi dengan sesama manusia itu di rumah, ya kan? Lingkup yang lebih terdekat dengan dia. Lalu mungkin di lingkungan lingkungan sekolah lah. Dengan semua anak kan pengajarnya. Dengan pengajarnya, dan sekarang bagian dari di sekolah juga barangkali dengan teman sebaya ya, dan juga mungkin di sekitar rumah
teman-teman yang teman Teman bermain bermain. ya seperti itu. Hmm. Baru kalau itu bisa dilalui dengan baik, dengan smooth dan dia belajar banyak tentang bagaimana kita harus diam pada saat teman lagi ngomel gitu ya. Kita harus belajar mendengarkan, belajar berempati, belajar bersimpati dan belajar juga asertif gitu kan. Nah, itu akan membuat dia lebih matang ketika dia ada di lingkungan yang lebih luas lagi. Ya kan, dia kan bertumbuh terus Eva, ya kan dia nggak mungkin jadi anak sekolah terus, dia mungkin jadi anak kuliahan, habis anak kuliahan dia jadi pekerja, jadi Betul. orang yang akan bergaul dengan berbagai macam kalangan. Nah, itulah sebabnya kenapa kita perlu membahas ini. Karena dengan memupuk hubungan yang harmonis sejak mereka masih kecil saat ini dengan hubungan Dengan teman-teman teman sebaya. sebayanya, itu akan memupuk mereka ke depannya dengan lingkungan mereka Iya, yang lebih besar. iya. Nah, biasanya emang apa sih Bu Helena penyebab ada hubungan atau contoh lah sebelum masuk ke penyebab contoh hubungan yang harmonis antara anak dengan teman sebayanya Kalau itu? kita lihat di Alkitab tuh ada yang namanya Jonathan dan Daud Daud. ya. Nah, Jonathan dan Daud tuh coba itu hubungannya semua Dam, kayaknya semua idaman. semua orang yang bersahabat pengen deh bersahabat seperti orang ini loh ya. Bahkan sampai saat Jonathan meninggal pun wafat, itu Daud masih Mencari keluarganya. mencari keluarganya. Bahkan ada anaknya Mephiboset ya. Iya. Nah, itu dirawat loh. Padahal dia cacat ya. Seperti itu. Karena apa? Karena sayangnya dia dengan sahabatnya si Jonathan itu. Kasih sejati gitu ya. Betul. Luar biasa. Nah, jarang ya seperti itu bisa kita temui lagi sekarang ini. Karena Iya. apa? Kayaknya sekarang orang berlomba-lomba untuk mengalahkan temannya, ngalahin kanan kirinya. Saya harus lebih tinggi, lebih hebat. Dan walaupun kita ketawa-ketawa depan-depanan begini, tapi kalau suruh promosi, oh saya dong, saya kamu mau jangan gitu kan. Seru ngalah, oh enggak lah gitu. Sekarang kayaknya banyak sekali cerita-cerita di mana sahabat motong jalan, pacarnya disalib gitu kan, ya kan? Ya nggak sih? Iya, Seperti itu. Itu kan sebenarnya kan bisa jadi kalau kita regresi ke belakang, jangan-jangan dari kecil udah terbiasa untuk curang kan gitu kan? betul. Ketika dari kecil udah biasa curang, nah ketika udah dewasa dia juga bisa curangin temennya gitu loh. Temennya sendiri punya suami diambil gitu kan? Ini jangan sampai terjadi nih. Punya pacar diembat juga, maksudnya ditikung kayak begitu. Nah, ya bisa jadi karena mungkin waktu kecil tidak ditanamkan oleh orang tua bahwa pada saat kamu berteman nak nggak boleh curang ya, Iya. lebih baik kamu berkorban daripada kamu korbankan orang lain. Nah, nilai-nilai itu mungkin nggak dapat sama dia. Ketika dia bertumbuh dewasa, dia menganggap satu hal yang normal-normal aja lah, ngambil punya orang gitu, milik orang lain. Seperti itu. Wah, ternyata dampaknya tuh besar sekali kalau nggak Iya. dibina hubungan yang baik sejak mereka masih kecil, Iya. lagi dengan teman-teman yang sebayanya. Yes. Nah, Ibu Helena, kita akan melanjutkan ya, Ibu Helena, bagaimana caranya membangun hubungan yang harmonis antara anak dengan teman sebayanya, tapi bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas bagaimana membangun hubungan yang harmonis antara anak dengan teman sebayanya. Tadi Bu Helena sudah katakan bahwa ya namanya anak-anak kita harus latih mereka dari sekarang jangan sampai hubungan mereka tuh jadi nggak baik ke depannya. Dan tanaman apa yang kita didik sekarang itu adalah bekal mereka di masa depan. Yes. Nah, Ibu Helena, kan namanya anak-anak nih, nggak selamanya mereka akur. Iyalah orang dewasa juga begitu kan. Ya kan? Apa sih yang membuat mereka tuh sampai nggak akur dan nanti kita baru bahas bagaimana caranya. Ya kalau anak-anak tuh yang saya suka dengar tuh gini, kamu kenapa sih kok kayak murung terus? Aku nggak ada temen, Mem. Temen-temenku nggak mau main sama aku. Ya aduh, drama banget ya. Bukan drama sih maksudnya. Jadi ikut sedih gitu kan. Ngomongnya Tapi itu dengan pasti selalu ada ya rasa-rasa selalu itu saya udah common banget ya. Maksudnya sering banget nih mendapatkan anak-anak baru gitu ya, anak-anak yang baru pindahan gitu. Terus atau anak yang sudah lama tapi dia mungkin keterampilan sosialnya kurang baik sehingga mengalami seperti ini gitu, ngadu seperti ini. Nah, kadang-kadang kalau ada anak lapor seperti ini pada orang tua, sikap orang tua kadang-kadang langsung langsung ambil alih gitu loh. Langsung ambil alih, siapa nak yang kamu temenin kamu? Langsung Siapa? pergi ke sekolah. Langsung ngomong sama gurunya. Ya boleh juga sih, tapi kadang-kadang nadanya nada menuduh gitu. Kenapa anak saya tidak diperlakukan baik
kenapa ya itu si anak itu tuh ngeselin banget ya, malah ekstrimnya ada yang mau dipindahin juga gitu. Udah daripada anak saya nggak ditemenin di sini, pindah aja. Itu bukan solusi gitu loh. Kalau kayak gitu anaknya nggak belajar apa-apa gitu. Jadi sebenarnya kalau anak-anak ada masalah dengan eh, kemampuan untuk menjalin persahabatan, kita ajarin dia dong gimana caranya. Ya, langkah pertama adalah kalau anak ngadu seperti itu, aku nggak punya teman, temanku nggak mau main sama aku. Mungkin dia orang baru di satu lokasi perumahan tertentu misalnya. Ya ajarin anak-anak, nak, semua orang pasti suka deh sama orang yang ramah gitu. Nah, ya udah kamu coba mama temenin ya ke taman bermain. Tapi mama di sini aja. Nanti kalau mama temenin kenalan dia sama anak saya, nanti kamu malu dong, Iya, ya iya. kan? Udah kelas 3 masa begitu misalnya gitu kan. Kecuali kalau anaknya masih TK sih oke lah gitu. Tapi itu pun perlu kita latih ya. Jadi kayak gimana, Ma? Yang pertama ya kasih tunjuk bahwa kamu tuh adalah orang yang ramah. Jadi orang mau deket sama kamu nggak takut gitu. Tapi kalau kamu udah cembut gini, gimana orang mau deket lagi? Itu mukanya aja udah kayak ini nih, udah kayak raksasa gitu yang menakutkan gitu. Nah, jadi anak kan ketawa kan. Jadi gimana, Mom? Ya kamu eh, datang ke sana ya, deketin tuh anak-anak yang lagi main. Yang misalnya ada anak lagi main apa ya, main petak umpet atau lagi main yang bersama-sama gitu, main apa sih? Biasanya main gundu kayak gitu ya. Liatin aja, terus sambil senyum, hai gitu. Ya, eh, sudah gitu kamu bisa ngomong. Kalau memang orangnya udah jawab membalas dengan senyuman juga, kamu bilang, boleh nggak aku ikut main? Kayak gitu. Nah, jadi orang nggak takut sama kamu karena kamu senyum. Yang kedua, karena kamu minta, dia jadi punya alasan untuk mengajak kamu main gitu. Kadang-kadang orang bukan nggak mau ngajak kamu main, takutnya kamunya nggak mau Mau main, main. iya. Yang kedua ya takutnya kamu nggak suka sama mereka. Jadi kamu jawab pertanyaan kekhawatiran mereka dengan senyuman dan sampaikan harapan kamu apa gitu. Kamu main kan, ih seru ya lagi main apa nih? Oh lagi main ini, boleh nggak aku ikut main? Seperti itu ngomongnya, ngomong dengan rendah hati. Kayaknya di seluruh dunia ini, semua orang yang rendah hati itu akan mudah menaklukkan dunia. Gitu, iya kan? Tapi Betul. kalau orang sombong, susah lah itu gitu ya. Jadi perlu diajarkan pertama ke anak bagaimana dia Yes. bukan merespon ya, menampilkan dirinya yang Iya, baik ya. memberikan ekspresi yang menyenangkan orang lain. Siapapun suka senyuman, Betul. ya kan? Jadi sebar dulu senyuman kita. Lalu yang kedua sampaikan harapan kita. Itu namanya sikap yang asertif gitu. Dan itu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, khususnya bagi anak-anak yang mungkin baru pindah atau ada di dalam lingkungan baru ya Bu Helena. Iya. Lanjut berikutnya apa Bu Ya Helena? berikutnya juga mungkin dalam pertemanan mungkin bukan orang baru dia di situ, cuman dia mungkin di kelas sering jadi anak ekor gitu loh, ya kan? Suruh jadi pengikut aja gitu, karena mungkin setiap kelompok anak-anak pasti ada sih yang menonjol. Satu Biasanya orang yang badan ya. lebih besar atau lebih tinggi atau lebih cerewet gitu ya, atau mungkin lebih pintar juga, lebih cerdik, macam-macam lah. Tapi pasti biasanya ada deh yang jadi leadernya Iya. di setiap kelompok bermain seperti itu. Nah, jadi kalau anak kita bilang begini, Mam, kenapa sih dia selalu perintah-perintah tuh, udah kayak bos aja tuh. Aku disuruh ini, ambilin ini tuh, ambilin ini. Itu kamu coba usir itu, kamu geser ini. Aku disuruh-suruh terus, aku jadi males Mam main gitu kan. Teman-teman yang lain gak ada yang belain aku gitu. Nah, sekali lagi, itu kesempatan untuk memberdayakan anak kita dalam keterampilan sosial, keterampilan bergaul, Bukan langsung berinteraksi. mamanya turun tangan ya. Yes, gitu. Jadi kalau misalnya anak begitu, itu kan menunjukkan bahwa dia sedang kebingungan nih. Kok satu sisi dia tertekan ya, disuruh-suruh terus, siapa sih yang mau jadi jongos ya kan? Iya kan? Betul. Kok Siapa sih yang mau jadi ekor terus-terusan iya, kan? disuruh-suruh terus. Siapa yang suka? Nggak ada yang suka kan? Nah, tapi umumnya anak-anak tidak punya keterampilan untuk mengungkapkan perasaan itu. Nah, kita latih dong. Kita latih. Misalnya kalau anak-anak lagi bermain, kemudian dia sekali disuruh nih, oke, 2 kali. Kayaknya udah nggak nyaman ya. Ya kita sampaikan, boleh nggak kita bagi tugas?
ya kan? Kayaknya aku disuruh terus nih, terus kamu kapan mainnya kalau aku disuruh-suruh terus? Disuruh jagain gawang lah, suruh jaga inilah, terus aku mainnya kapan? Boleh nggak aku ikut gantian gitu? Ya jadi, tergantung permainannya apa dan, ajar anak kita untuk mengungkapkan perasaan dia. Ya kalau nggak nyaman, Kasih ya kasih tahu. tahu gitu. Mhm. Harapannya apa? Maunya kayak gimana? Pikirkan. Kamu maunya gimana? Pikir dong. Jadi jangan menurut mama gimana? Menurut kamu gimana? Gitu. Maunya kamu apa sayang? Ada yang mikir. Maunya aku gantian dong, Mam. Jangan aku terus yang jadi apa? Disuruh jagain terus. Gitu ya. Kayak petak umpet dijaga-jaga. Kapan ngejarnya? Emang enak begini terus kan gitu kan. Nah, itu sampaikan. Jadi ketika dia berpikir, "Oh ya aku maunya begini, Mam." Gantian. Nah, sampaikan. Sampaikan dengan sopan, ya kan? Terus kalau misalnya temen yang nggak mau gimana? Ya kalau begitu ya kamu mengundurkan diri. Ya sudahlah kalau begitu aku nggak ikut main dulu ya. Udah selesai. Kita cari kelompok main yang lain. Tapi tetap sopan, nggak usah marah. Santai aja, Hmm. gitu. Ya, jadi anak-anak akan tahu gitu. Oh harus begini. Nah ini yang saya lakukan juga buat anak saya gitu. Jadi waktu Golda dicurangi terus, ya saya bilang, "Kamu maunya gimana?" "Maunya aku, apa ya Mami ya, kamu merasa pengen dihargai ya?" "Iya Mami." "Oh pengen dihargai, oh gampang, kalau begitu kamu begini 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 begini." Jadi, saya nggak mau maju dan saya nggak mau temui itu anak-anak yang mencurangi anak Mhm. saya gitu. Tapi saya arahkan Golda untuk berani mengungkapkan pendapat, harapan dia apa, keberatannya apa gitu. Tapi dengan tetap nadanya yang diatur, maksudnya nada yang tetap normal gitu. Nggak usah marah, santai aja. Kalau mereka keberatan ya sudah berarti kita jangan bermain dengan mereka. Masih ada kelompok yang lain, masih ada kegiatan yang lain. Tenang aja, dunia ini luas gitu. Dan kita harus kasih pengertian kepada mereka bahwa dengan nada yang Iya, baik, kita bisa mengutarakan apa maksud dan iya. harapan kita ya. Betul. Biasanya justru orang-orang yang, punya tipe bossy kayak gitu, kaget kok ketika anak kita kok bisa ngomong ya, Hmm. dan akhirnya bisa nurut juga akhirnya gitu. Karena, keterampilan seperti ini jarang ditanamkan oleh para orang tua. Wah, ini Mhm. yang harus diperhatikan oleh para Iya, orang tua. Nah, bersikap asertif. ya bersikap asertif. Tidak merugikan orang lain, tapi jangan rugikan saya juga dong, gitu. Iya. Dan yang paling penting adalah orang tua harus tahu nih bahwa ini adalah salah satu keterampilan. Mhm, Jangan semua orang mhm. tua langsung turun tangan, orang tua Iya, turun tangan. iya iya. Biarkan anak-anak kita yang Iya. apa ya, datang langsung ke Iya, sama teman-teman seperti sebayanya. analoginya seperti ini, Eva. "Ma, aku lapar." Terus mamanya langsung siapkan. Hmm. Itu kan lama-lama jadi anaknya jadi, apa ya, Ketergantungan. ketergantungan kan jadinya, dia tidak punya keahlian apa-apa. Hmm. Coba kalau misalnya gini, "Ma, aku lapar." Oke, di meja tuh ada makanan ya, sayurnya ada di dapur, kamu bisa ambil sendiri. Terus kamu kan udah belajar ceplok telur kan? Nah, di kulkas tuh ada telurnya, kamu coba ceplok ya kalau Hmm. kamu mau yang panas-panas. "Mama sedang kerjakan ini, boleh sayang?" "Oh boleh, Ma." Ya udah, ada keterampilan baru yang membuat dia, terlatih untuk menyiapkan makanannya sendiri. Nah, Wah, seperti itu. lanjut Ibu Helena, apa Mhm. lagi yang harus dilakukan oleh orang tua ketika melihat anaknya punya hubungan yang kurang harmonis dengan teman sebayanya? Iya, kita perlu tanamkan kepada mereka juga bahwa anak-anak ini perlu bergaul ya, berinteraksi dengan banyak orang, dengan kelompok. Hmm. Usahakan anak-anak kita, eee, punya waktu bermain berkelompok. Jangan sampai anak kita bermain soliter terus. Memang dari penelitian ditemukan bahwa anak usia 3 sampai 5 tahun, itu usia balita ya, Hmm. usia TK lah ya. Nah, itu kalau anak perempuan hobinya mainnya one on one nih. Heeh, dia maunya sama Sama teman. temannya aja terus tuh berdua Hmm. gitu. Nah, tapi kalau anak-anak yang, balita, laki-laki, nah sukanya main berkelompok gitu. Hmm. Nah, kita, boleh sih membiarkan mereka bermain seperti itu, dengan, keciri khasan mereka. Namun tetap aja kita harus tanamkan di kepala kita bahwa semua anak perlu belajar bermain berkelompok, gitu. Dan, anak-anak kita jangan bermain dengan yang itu-itu aja gitu, jangan. Dia juga Harus perlu bermain belajar ya. dengan, sebanyak mungkin, variasi. Karena, hidup ini kan nggak hanya bergaul dengan anak yang pendiam, Betul. atau dengan anak yang ceria aja, tapi juga mungkin ada anak yang murung. Kita juga perlu bergaul dengan anak yang murung, anak yang mudah tersinggung, anak yang seperti itu kita perlu kenali. Nanti kan kita bisa diskusi, "Ma, kenapa sih, Ma, dia kok nggak mau tersinggung?" Menurut kamu kenapa ya?" Nah, ini bagian dari keterampilan sosial juga loh, Eva. Iya Jadi benar. akhirnya anakku tahu, oh berarti kalau anak yang memang selalu dipuji-puji,
di rumahnya sebagai dewa lah di rumahnya, ini biasanya gampang tersinggung karena dia nggak mau kalau dia tuh nggak jadi orang nomor satu misalnya. Nah makanya kalau di rumah kamu juga jangan marah kalau nggak dipuji ya, karena memang nggak semua perilaku kita itu bagus kan kayak gitu ya. Jadi kita harus terima saran, masukan kayak gitu. Nah ini diskusi itu bisa terjadi kalau kita mengizinkan anak kita bergaul dengan banyak eh, Teman-teman variasi, ya. gitu. Dan jangan juga anak ini hanya bermain dengan kelompok ekonomi satu kelompok aja gitu. Oke, Kelompok harus bawah aja, kelompok tengah aja. Belajar bermain dengan semua kelompok. bervariasi supaya Yes. mereka lebih terbuka lagi dan apa ya, terlatih lagi ya bagaimana bersosial. Kita nggak tahu apakah anak kita akan jadi pemimpin di kemudian hari kan. Mm-mm. Kalau Tuhan izinkan dia atau Tuhan sudah punya purpose of life-nya untuk dia menjadi seorang pemimpin, kan kita sudah siapkan dengan baik kan. Betul. Dia sudah bergaul dengan banyak kelompok, banyak variasi manusia seperti itu. Nah, Ibu Helena, kita masih akan lanjutkan dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas membangun hubungan harmonis antara anak dengan teman sebayanya. Tadi sudah dikatakan di segmen sebelumnya bahwa banyak cara dan kita sebagai orang tua harus mengajarkan ke anak-anak kita untuk bertindak yang memberdayakan ya. Dan mereka harus mengatakan kepada teman sebayanya apa yang mereka inginkan dalam kelompok tersebut. Harapan dia apa? Betul. Biasakan anak-anak terbuka gitu. Tapi dengan cara yang tidak harus emosional, meledak-ledak, Iya. lalu teriak-teriak gitu. Gue bilang ini, gue bilangin emak gue nih, bilangin papa aku ya. Aduh, mungkin aku waktu kecil begitu. Tapi Iya, Tapi itu semua kita harus latih dan kita harus membiasakan anak-anak kita untuk menyelesaikan menyelesaikan masalahnya masalahnya sendiri. Nah, Ibu Helena lanjut apa lagi? Iya, jadi selain tadi kita sudah mengenal bagaimana anak-anak itu perlu untuk perlu untuk berdaya ya, asertif dan juga bersikap positif ketika dia mau masuk ke dalam satu lingkungan gitu kan, dimana dia harus kenal semua orang itu pasti suka senyuman, makanya senyum dulu gitu Iya. kan. Kalau mau diterima oleh orang lain, biasakan murah senyum ya kan. Lalu setelah itu ya kamu mau apa, mau gabung, boleh saya duduk sini misalnya gitu kan. Kalau misalnya di gereja gitu kan, boleh nggak saya duduk di sini seperti itu kan, atau di tempat makan atau di sekolah, boleh nggak saya ambil ini minta bagian saya, macam-macam harapan dia. Betul. Tapi kita harus sampaikan dengan penuh rendah hati dan sopan gitu. Dan tadi kita sudah belajar juga gimana anak-anak perlu untuk berlatih asertif ya. Jangan sampai dia jadi orang yang tertindas Iya. terus ya. Dan kita nggak mau dong anak kita jadi bagian itu karena terus. kalau dia terus tertindas, ada efeknya. Yang pertama adalah dia jadi punya label yang kurang positif ya. Konsep dirinya, saya ini orang yang tidak berdaya, saya ini adalah pesuruh, saya ini adalah emang orang yang nggak pantas, nggak layak diperhitungkan, kan itu kurang bagus gitu. Dia jadi tidak bisa tidak bisa aktualisasikan diri ya di kemudian hari walaupun dia punya talenta sebetulnya gitu. Dan biasakan juga anak-anak bermain berkelompok, tujuannya adalah untuk mengenal berbagai variasi kepribadian, ya kan? Karena hidup ini kita akan ketemu dengan berbagai macam orang. Dan kalau kita udah terbiasa bergaul, misalnya kita bergaul dengan suku Batak, oh orangnya seperti ini. Dengan suku Manado, oh begini orangnya. Dengan Papua, dengan Jawa yang kalem, dengan Sunda gimana lagi tuh. Nah kalau kita udah terbiasa bergaul dengan berbagai warna-warni kepribadian dan juga gaya Latar belakang lah ya masing-masing orang gaya ya. bahasa, gaya bicara yang beraneka ragam, belum lagi Jawa Timur ya. Itu akan sangat memperkaya anak-anak kita ketika nanti dia terjun di masyarakat di masa dewasa nanti. Dan yang terakhir memang ya kita harus akui di dalam kelompok teman sebaya kan selalu ada yang jadi itunya ya, Pemimpinnya menonjol lah, ada yang menonjol. jadi bosnya Ada gitu, bosnya. atau mungkin jadi komandannya gitu, yang dia ngatur-ngatur, hobinya ngatur-ngatur gitu. Gimana pun itu bisa menimbulkan konflik. Iya. Ya konflik misalnya gini, kalau anak kecil kan, aku maunya main ini, enggak kita main ini aja deh. Ya main ini dong, kamu mah selalu maunya mainnya petak umpet terus, aku maunya kita main ini, main layangan atau main apa gitu.
Tapi karena selalu bosnya ini dalam tanda kutip yang selalu memutuskan, akhirnya anak kita jadinya sedih gitu. Lama-lama jadi nggak semangat dia bermain dengan teman sebaya. Akhirnya pulang dia bilang, males mah, dia sukanya mainnya yang dia mau aja. Aku nggak pernah didengerin kayak gitu kan. Atau mungkin kalau remaja, sebel nih sama teman-teman aku maunya jalan-jalan ke sana terus. Kemauan dia kita harus ikutin. Giliran kita, Gak aku mau. nggak didengerin, mam. Aku jadi kayak orang bego deh di situ misalnya kayak gitu. Nah, orang tua sekali lagi lihat ini bahwa ini adalah bagian dari masalah yang akan dia temui juga kok di masa depan. Ketika dia udah dewasa nanti akan ketemu juga kok dengan situasi yang seperti ini ya, di mana dalam kelompok itu dia suaranya kalah lagi gitu. Lalu sikapnya seperti apa? Ya Harus. kita harus sampaikan pada anak-anak bahwa kita perlu nak mendengar orang lain. Kamu gimana rasanya kamu jadi orang kalah terus? Nggak enak kan? Nah, kamu juga nanti pada saat di kelompok jangan suka nindas orang lain gitu kan. Jadi misalnya kalau soal bermain, nah kamu bisa sampaikan sama mereka, mau mainnya main ini ya, main petak umpet ya. Tapi kan kita udah sering main petak umpet. Boleh nggak main petak umpet? Boleh, tapi main layangan juga dong. Jadi kan kita kan mainnya sampai jam berapa nanti? Sampai jam 5 ya. Boleh nggak sebentar aja main layangan dulu gitu kan. Nanti sampai udah main layangan kayak asik banget nih. Lama-lama lupa main petak umpet kan gitu kan. Nah, terus kalau jalan-jalan juga seperti itu. Kayaknya kita udah sering deh ke PI Mall gitu. Kita boleh nggak ke tempat lain nih? Tempat lain karena di sana juga ada ini loh. Alasan kita sampaikan pada teman-teman, kenapa kita kasih usul ke tempat yang lain. Misalnya jalan-jalan, satu bilangnya mau ke Jogja, yang satu maunya ke mana ya, ke Bandung gitu. Tapi anak-anak maunya ke Bandung terus teman-teman kita nih. Sampaikan bahwa di Jogja ada ini loh, harganya murah loh. Sampaikan, jadi kita bisa negosiasi, lalu kita bisa conflict resolution-nya dengan cara berbagi seperti itu. Oke, nanti kalau kamu mungkin masih pengen ke Bandung, aku kasih tahu dulu ya foto-foto tentang gambaran di Jogja seperti apa. Keren loh di Jogja, misalnya kayak gitu. Udah kasih lihat seperti itu kan. Nah, nanti mungkin tahun depan lagi deh kita ke Bandung, atau mungkin beberapa bulan lagi, ya gitu. Jadi, negosiasi, belajar mengajarkan anak-anak negosiasi. Jadi, ada tadi bersikap positif ya, kemudian asertif, di mana kita tidak merugikan orang lain, tapi kita juga jangan membiarkan diri kita tertindas gitu ya. Terus yang ketiga adalah mengajarkan mereka juga untuk bernegosiasi, itu bagian dari keterampilan sosial loh. Apalagi mereka kan berkelompok ya dengan segala macam anak latar belakang, dan ketika mereka bernegosiasi mereka jadi tahu lebih mengenal dalam masing-masing karakter dari teman-teman sebayanya. Iya, dan kita jadi anak juga akan terlatih untuk mencari upaya gimana cara meyakinkan temannya gitu kan. Dan itu adalah bagian keterampilan juga. Bayangkan kalau dia jago seperti itu sejak kecil, nanti udah gede jadi marketing hebat banget tuh. Karena dia udah bisa menegosiasi dengan teman-temannya ya. Negosiasi, meyakinkan. Gimana cara mencari data-data tentang Jogja ya, bahwa itu layak untuk dipilih misalnya gitu. Atau saya main layangan, tahu nggak, main layangan itu bisa membuat kita ini loh, apa tuh namanya, lehernya jadi bisa lebih rileks loh. Kenapa? Karena kan kita nunduk terus tuh main games. Kalau main layangan begini kan, jadi rileks di leher kita, jadi sehat kita gitu kan. Nah, dia kan cari alasan yang bisa membuat teman-temannya terpengaruh sama dia, itu bagian yang keren banget. Jadi influencer nanti dia. Wah. Nah, Ibu Helena terakhir bisa kasih kesimpulan ataupun masukan kepada para pemirsa sekalian. Iya, jadi Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, bahwa memiliki anak adalah satu anugerah dan satu kesempatan buat kita membawa dia menjadi sosok pribadi yang bisa bersosialisasi. Karena apa? Dengan kemampuan dia bersosialisasi yang baik sejak kecil bersama teman-teman sebayanya, akan mempersiapkan dia jalan yang luas untuk menjadi seorang leader, seorang pemberi pengaruh yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Terima kasih banyak Ibu Helena dan pemirsa sekalian. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita di episode kali ini. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita membangun hubungan harmonis dengan teman-teman sebaya. Dan jangan lupa, sebagai orang tua, kita harus mengajarkan anak kita untuk memiliki banyak keterampilan. Biarkan mereka berpikir, biarkan mereka berusaha dengan bimbingan kita. Cintai anak Anda untuk generasi yang lebih baik. Sampai bertemu di episode berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.